Lampu dapur remang dan malam makin larut, tapi Saro masih sibuk ngulek pecel. Tangannya gerak terus, tapi sesekali matanya ngelirik ke arah jendela belakang. Ada suara pelan-pelan tapi bukan dari dapur. Aromanya udah pas, tinggal aku kasih yang terakhir. Pokoknya asal ini jadi, daganganku bakalan rame terus. Aku nggak mau balik ke masa-masa susah itu lagi. Pokoknya udah cukup. Waktunya Saro, jangan kelamaan. Kamu udah tahu kan, barang itu bukan cuma simbol. Kamu itu janji bakal jalanin terus, jangan macem-macem dong. Aku udah siapin kok mbah. Siang tadi aku nemu satu, masih bagus kayak baru dicuci. Aku bungkus ya pakai kain putih, terus aku simpen di belakang dapur. Gak bakalan ada yang lihat, tenang aja. Bagus kalau kamu itu terusin, warungmu itu makin laku. Tapi sekali kamu itu ragu dan nolak, semua itu bisa lepas. Ingat, itu bukan mainan, ini perjanjian. Bu, ibu ngomong sama siapa sih? Tadi aku dengar ibu itu ngomong sendiri, tapi pas aku lihat gak ada orang. Ibu gak ngomong sama siapa-siapa kok, cuma ngomel sendiri karena kacangnya gosong. Udah sana minum, terus tidur lagi, jangan keluyuran malam-malam. Tapi tadi aku juga mimpi loh bu, ada cewek duduk di lantai dapur, dia nangis. Terus bilang kalau ibu kamu ambil punyaku. Dia terus ngeliatnya cobek, serem banget tau bu. Namanya juga mimpi nak, mungkin kamu kecapean atau kebanyakan makan. Udah gak usah dipikirin, nanti malah bikin kamu susah tidur loh. Jangan lama-lama, campur sekarang juga. Rezekimu itu nggak akan nunggu besok pagi. Kalau kelewat, tanggung sendiri akibatnya ya. Aku cuma pengen Naya bisa sekolah, bisa makan enak, gak hidup susah kayak aku dulu. Kalau caranya harus begini, ya udah, aku bakalan jalanin. Warung pecel kecil di pinggir gang itu mendadak rame. Mereka bilang karena pecelnya enak, tapi beberapa dari mereka mulai ngerasa ada yang aneh di balik rasa tersebut. Sar, aku sampai mikir aneh loh. Aku itu orangnya gampang bosan makan, tapi pecelmu ini bikin ketagihan. Tiap pagi kayak ada yang maksa buat aku datang lagi dan lagi. Aku juga gitu, Las. Semalam mimpi makan pecel, tapi di mimpi itu pecelnya itu hitam banget. Terus ada suara nyuruh aku itu habiskan semua. Pas bangun langsung kepikiran warung ini deh. Tadi pagi anakku Reja malah ngomel gara-gara aku telat beliin pecel ini. Dia bilang pecel Mbak Saro bikin tenang. Katanya gitu. Lah, pecel kok kayak obat penenang ya? Aduh, jangan lebay ah. Saya mah cuma masak pakai bumbu dapur biasa, ditambah doa ibu-ibu biar dagangan laku aja. Mungkin karena kalian makanya pas lapar jadi ngerasa enak banget. Tapi beneran loh Sar, suamiku juga ketagihan. Kemarin aja pas saya lupa bungkusin, dia marah-marah. Dia bilang pecel kamu itu kayak bisa nenangin pikiran. Padahal dia itu biasanya nggak suka pecel loh. Tapi pecelmu sekarang warnanya lebih gelap dari biasanya deh Sar. Dulu kan warnanya agak oranye, sekarang malah kayak kecoklatan gitu. Rasanya juga beda, lebih kuat, kayak ada yang nempel di lidah. Itu karena sekarang aku goreng cabenya lebih lama, biar awet, soalnya banyak yang beli buat dibungkus. Tapi nggak ada yang aneh kok, aku nggak pakai bahan apa-apa. Tapi anehnya ya, waktu itu aku makan malam pecel itu, badanku itu ngerasa ringan banget. Tapi pas sorenya malah kayak capek luar biasa. Pas nggak makan, kepalaku pusing. Padahal biasanya tuh aku sehat-sehat aja loh. Tadi aku sempat lihat di pecelmu ada yang menggumpal, kayak ada sesuatu yang bukan kacang, ngerti nggak? Tapi pas aku lihat ulang, itu udah hilang loh. Jadi mikir sendiri, ini cuma perasaan aku aja apa gimana? Aduh, jangan ngomong gitu ah, nanti malah kepikiran. Tapi ya emang sih, sejak makan pecel kamu, tiap malam aku mimpi warung ini terus loh. Tapi hawanya dingin, kayak bukan warung beneran. Kalian ngerasa nggak sih, kayak kita semua balik ke sini itu bukan cuma lapar, kayak ada sesuatu yang narik. Padahal sebenarnya tubuh kita ngerasa nggak nyaman, tapi tetap aja dimakan. Ya, kalau emang nggak cocok ya nggak usah dipaksain ibu-ibu. Saya juga bingung loh kalau sampai dituduh yang enggak. Tapi ya selama ini kalian balik terus, saya cuma masak nggak lebih dari itu. Tapi pelanggan mulai sadar, warung itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi aneh. Mereka tetap duduk dan juga tetap memakannya.
Tapi dari kamar belakang masih terdengar suara Mbak Saroh komat kamit. Di depannya ada cobek tertutup kain putih dan bungkusan plastik berisi sesuatu yang sangat usang. Bu, Naya boleh masuk nggak? Naya dengar ibu lagi ngomong sama orang, tapi di luar nggak ada siapa-siapa. Ibu lagi main sama siapa sih? Naya pengen ikutan juga, Bu. Loh, Naya belum tidur. Ibu nggak lagi main, sayang. Ibu cuma beresin dagangan tadi. Ini ibu lagi nyimpen bungkusan lama. Itu punya ibu dari pasar, nggak boleh dibuka ya. Tadi Naya lihat bungkusan warna merah itu kayak celana ya, Bu. Tapi kok ada tanahnya? Naya kira ibu mau cuci baju, tapi kok nggak dicuci-cuci sih, malah ditaruh di bawah cobek. Itu bukan buat kamu lihat, Naya. Itu bukan mainan. Itu ibu simpen karena penting buat jualan. Ibu janji itu nggak jorok kok, tapi kamu jangan pernah sentuh ya. Janji sama ibu. Tapi Naya penasaran, Bu. Naya lihat pas ibu tutupin tadi ada tulisan aneh loh di plastiknya. Kayak gambar orang marah gitu. Itu gambar dari mana sih, Bu? Kok serem banget mukanya? Itu cuma kertas bungkus lama, sayang. Kamu jangan lihat yang aneh-aneh ya. Ibu simpen itu karena disuruh orang pintar biar jualannya rame. Tapi kamu nggak boleh tanya-tanya soal itu lagi ya. Anak kecil memang suka penasaran, tapi kalau terlalu dekat, dia itu bisa ikut terbawa. Kau yang pilih ini, Saroh, maka lindungi anakmu sebelum dia itu ikut terbakar akibatnya. Saya cuma pengen anak saya bisa makan dan sekolah. Saya nggak pernah minta lebih. Tapi sekarang semuanya jadi makin berat. Kenapa rasanya kayak makin lama makin susah lepas, Mbak? Ibu marah ya? Naya nggak sengaja lihat, Bu. Beneran. Naya cuma kangen ibu yang suka cerita. Sekarang ibu lebih sering sendiri. Naya jadi takut. Ibu itu kayak bukan ibu Naya lagi. Ibu nggak marah, sayang. Ibu cuma lelah. Ibu janji bakalan cerita lagi kayak dulu ya. Tapi Naya juga harus janji jangan pernah buka bungkusan itu. Itu buat bantu kita tetap bisa makan, sayang. Kalau kau mulai ragu, semua akan runtuh. Anakmu bakal ikut rasain. Pecelmu itu bukan sekedar makanan lagi, Saroh. Itu sudah jadi pengikat. Jangan main-main ya. Pilihanmu tak bisa dicabut. Saya nggak kuat kalau Naya sampai kenapa-napa. Tapi saya juga takut kalau harus berhenti sekarang. Saya cuma pengen bisa jadi ibu yang baik, tapi nggak tahu caranya kayak gimana lagi. Mbak Saroh peluk Naya erat-erat malam itu. Di belakang mereka cobek dan juga bungkusan celana dalam bekas itu tetap diam di pojokan. Hari itu warung tetap ramai, orang-orang datang silih berganti, bahkan ada yang sudah antri sebelum Mbak Saroh buka. Tadi pagi aku bangun tengah malam, kayak habis mimpi buruk. Tapi begitu aku buka mata, aku udah berdiri di dapur nyari pecel. Padahal aku belum masak loh, dan kaki itu rasanya dingin banget. Loh, sama. Aku juga ngerasa begitu, Las. Tapi aku lebih parah. Aku mimpiin suara cewek ketawa sambil makan pecel pakai tangan. Tapi tangannya itu bukan tangan manusia. Saya udah 2 hari bolak-balik ke warung ini. Badan saya itu capek, tapi lidah saya itu kayak maksa makan terus. Rasanya kayak kalau nggak makan pecel ini, badan saya itu panas kayak kebakar. Kemarin malam anakku ngompol sambil teriak-teriak. Katanya dia ngelihat perempuan duduk di depan warung ini. Padahal dia belum pernah kesini loh. Dia bilang ibunya bawa cobek tapi matanya merah. Ya, kadang kalau udah suka makanan bakalan kebawa mimpi, Bu. Mungkin kalian semua kebanyakan mikir. Yang penting kan sehat-sehat aja. Bener nggak? Tapi ini bukan soal enak atau enggaknya, Saroh. Ini udah ngeri banget. Suamiku malahan muntah darah semalam. Pas dicek ke rumah sakit katanya lambungnya luka. Tapi dia itu cuma makan pecelmu loh 2 porsi. Aku sempet doa sebelum makan tadi, tapi kayak berat banget. Tangan itu gemeter, sendok jatuh, tapi tetap aja mulutku itu jalan sendiri. Aku itu sampai nangis. Saroh, ini makanan atau apaan sih? Saya cuma masak seperti biasa. Kalian semua kan pernah makan masakan saya dulu. Tapi kenapa sekarang jadi kayak nyalahin saya? Kalau emang takut ya nggak usah makan lagi. Gampang kan? Masalahnya bukan di mulut, Sar. Masalahnya itu ada di badan kita. Udah tahu aneh tapi tetap balik ke sini lagi. Kayak dikiring. Pecelmu itu cuma enak tapi kayak manggil kita terus.
Suasana warung jadi hening. Pelanggan yang tadinya makan mulai diam dan Mbak Saroh menahan nafas. Dulu warung pecel Mbak Saroh cuma lapak kecil di pinggir jalan, nggak banyak yang mampir. Saat sore itu dan hanya satu orang tua yang kemudian mampir. Pecelmu enak, tapi kenapa nggak ada yang mampir? Rezeki kadang bukan cuma soal rasa ya. Mbak Saroh, kadang rasa aja nggak cukup buat bikin orang itu datang. Mau saya bantu tidak? Saya cuma jualan, Pak, nggak pernah mikir aneh-aneh. Tapi ya, saya juga capek ngelihat dagangan tuh sepi terus. Anak saya masih kecil, sekolah aja kadang nggak kebayar. Ada cara, asal kamu itu berani, tidak butuh tumbal. Cuma perlu satu benda bekas milikmu yang paling dekat, yang pernah melekat di tubuhmu, yang menyimpan jejakmu. Saya yang olah nanti sisanya. Maksudnya benda bekas itu kayak apa ya? Saya nggak ngerti. Baju saya semua udah lusuh, Pak. Mau jualan aja susah, apalagi mikirin buat aneh-aneh. Lagian saya takut dosa. Bukan soal dosa, ini soal bertahan hidup. Kamu itu tidak butuh alat, cuma satu celana dalam bekas saja. Benda itu kuat menyerap jejak dan kuat menarik orang datang. Letakkan di bawah cobek setiap subuh. Saya masih simpen satu, udah sobek dan gak kepake. Tapi kalau ini berhasil, saya nggak mau anak saya sampai tahu. Saya cuma pengen warung saya rame, gak lebih. Janji itu gampang diucap Mbak Saroh, tapi yang datang nanti bukan cuma pembeli. Kamu itu harus siap sama semua rasa, kenyang, lapar, manis, pahit, termasuk yang kau sembunyikan. Saya terima, tapi pelan-pelan ya Mbah. Saya nggak kuat kalau semuanya langsung berubah drastis. Saya nggak mau bikin orang celaka. Saya cuma pengen hidup layak. Mulai malam ini, lapakmu akan jadi tempat datangnya orang-orang yang butuh rasa lebih dari sekedar kenyang. Jangan pernah buka bungkusan itu. Jangan pernah ingkari syarat. Saya simpan ini baik-baik. Saya bakalan lakuin seperti yang Mbah bilang. Saya akan coba. Tapi kalau nanti semua jadi beban, saya boleh berhenti kan, Mbah? Orang yang sudah mencicipi jalan ini tak akan pernah benar-benar bisa berhenti. Yang bisa kau pilih cuma sejauh mana kau bisa bertahan atau kemudian jatuh. Celana dalam bekas itu dimasukkan ke dalam kantong plastik kecil dan untuk pertama kalinya diletakkan di bawah cobek yang akan jadi pusat semua rasa dan juga bencana. Tapi tengah malam itu, gadis kecil itu menggeliat sangat pelan, membuka mata tanpa sadar, suara kemudian mulai berubah. Dia minta dikasih makan. Dia bilang udah waktunya. Dia lapar. Dia bukan lapar biasa. Dia pengen rasa yang lain, rasa yang lebih dari sekedar sayur dan nasi. Astaga, Naya sayang, kamu ini ngomong apa sih? Ibu di sini. Tidur lagi ya, jangan bangun tengah malam. Ini udah malam, badan kamu nanti demam kalau begadang. Cobeknya basah, jangan buka kainnya. Kalau kainnya dibuka, matanya bisa lihat semuanya. Dia belum siap, tapi dia harus dengar suara dari bawah. Ya Allah, Naya, kamu kenapa, Nak? Ini kenapa lagi sih? Naya, kamu dengar suara siapa, Nak? Kamu ngomong sama siapa? Ibu nggak pernah ngajarin kamu hal aneh. Kamu pasti kecapean, Nak. Sadar, Nak. 2 jam kemudian. Ibu pernah janji, tapi ibu bohong. Ibu bilang ini cuma buat makan, buat sekolah. Tapi sekarang semuanya berubah. Waktu tidur mereka ngomong di telinga Naya. Bisikannya dingin banget. Sayang, Nay, kamu udah lihat apa, Nak? Kamu udah ngintip ke belakang lagi. Ibu kan udah larang kalau kamu jangan deket-deket dapur. Kamu sentuh cobek itu ya? Atau kamu buka bungkusan yang ada di dalamnya? Enggak, Bu. Naya nggak buka. Tapi Naya kayak diajak duduk di situ. Tiba-tiba Naya udah ada di lantai. Terus dengar suara dari bawah cobek. Naya takut, Bu. Tapi juga kayak nggak bisa pergi dari situ. Kenapa harus Naya yang ditarik? Kenapa bukan aku aja? Aku yang minta semua ini. Kenapa malah Naya yang dibisikin? Aku cuma pengen Naya bisa makan enak tiap hari. Sekolah kayak anak yang lain. Dia belum kenyang. Katanya ibu harus tambah lagi. Satu aja nggak cukup. Dia bilang cobeknya haus. Kainnya udah mulai robek. Kalau robek semua, matanya bakalan keluar. Ibu bakalan beresin semua ini. Tapi jangan bawa anakku. Tolong jangan sentuh dia.
Aku yang jalanin ini, aku yang mulai. Aku juga yang harus akhirin. Jangan Naya. Ibu, nanti kalau mimpi lagi, Naya harus jawab apa? Kalau mereka nanya lagi, apa Naya boleh jawab? Atau Naya diam aja kayak kemarin? Kamu gak usah jawab apa-apa, nak. Cukup diam aja, sayang. Biar semuanya ibu yang tanggung. Kamu ini anak ibu, bukan alat siapa-siapa. 3 hari kemudian. Langit masih gelap, Mbak Saroh udah bangun duluan nih. Lebih cepat daripada biasanya. Tapi hari ini dia enggak langsung masak. Dia duduk di depan cobek tertutup kain sambil membuka kantong plastik baru. Ini yang terakhir ya. Aku tambahin satu lagi. Baju dalam yang dulu aku pakai waktu pertama kali dagang. Katanya makin banyak yang disimpan makin kuat daya tariknya. Aku nurut, Mbah. Semakin banyak jejak tubuh yang kamu serahkan, semakin banyak rasa yang bisa ditarik. Pecelmu itu akan makin dicari. Tapi kamu itu harus juga tetap siap dengan rasa. Balikannya, Saroh. Gak masalah, selama Naya gak diganggu, aku bisa kasih lebih kalau perlu. Aku juga masih simpen beberapa. Kalau itu bikin daganganku laku terus, aku kasih semua sekalian. Bu, ibu lagi ngomong sama siapa? Tadi ibu nyebut nama Mbah. Itu Mbah yang suka datang malam-malam ya? Naya pernah dengar suaranya dari dapur, tapi Naya diam aja. Loh, Naya, kamu ngintip dari kemarin. Ini masih subuh loh, harusnya kamu tidur. Ibu cuma lagi beresin dapur, jangan ikut campur urusan orang tua. Sana balik ke kamar, cepet. Tapi Naya lihat ibu megang baju yang kayaknya udah lama. Terus ibu bisik-bisik ke cobek. Itu bukan cara ibu biasanya masak deh. Naya kangen ibu yang suka nyanyi pas motong kacang panjang. Ibu berubah karena keadaan, nak. Hidup ini nggak segampang nyanyi di dapur. Kalau mau lebih, kita juga harus berani kasih yang lebih. Kamu nggak akan ngerti sekarang, tapi nanti kamu mungkin bakalan mengerti. Anakmu makin peka, darahmu mengalir di dia. Saroh, kalau kamu itu terusin, dia akan punya ikatan sendiri. Tapi kalau kamu berhenti, dia yang pertama kena. Pilihanmu tetap sama, Saroh. Aku nggak bakalan berhenti. Apapun yang diminta, aku kasih. Aku udah terlalu jauh, Mbah. Aku nggak peduli omongan orang. Yang penting uang masuk dan anakku tetap bisa hidup layak. Bu, Naya mimpiin orang yang duduk di bawah cobek itu. Dia ngelihat Naya, tapi nggak ngomong. Matanya kosong dan tangannya dingin. Tapi Naya ngerasa dia marah deh sama ibu. Udah, Nay, sana tidur lagi. Nanti kesiangan sekolah. Jangan mikir aneh-aneh. Mimpi itu cuma bunga tidur. Ibu juga sering mimpi kok, tapi nggak pernah bikin ibu takut. Itu cuma angin lewat. Suasana di kampung jadi lebih sepi daripada biasanya. Warga geger karena Pak Wanto, pelanggan setia warung Mbah Saroh, ditemukan meninggal secara mendadak. Aku lihat mayatnya, badannya kaku, tangannya masih megang sendok, dan mulutnya masih ada sisa pecel. Bumbu kacangnya tumpah, kayak belum sempat ditelan sama sekali. Iya bu, tapi anehnya nggak ada luka ya, nggak ada tanda-tanda keracunan juga. Tapi matanya melotot banget, kayaknya dia ngelihat sesuatu sebelum napas terakhir deh. Merinding aku. Padahal sebelumnya dia sehat-sehat aja. Semalam masih ngobrol sama aku dan biasa-biasa aja toh. Terus siangnya langsung begini. Aku langsung kepikiran soal makanan terakhir yang dia makan, Bu. Saya dengar kabarnya barusan. Turut berduka ya, Bu. Pak Wanto itu pelanggan tetap. Sering banget ngobrol sama saya di warung. Tapi saya yakin ini musibah aja, bukan karena makanan. Kita sih nggak nuduh, Sar, tapi ya kamu juga tahu belakangan ini banyak yang ngerasa aneh setelah makan pecel kamu. Mimpi-mimpi seram, badan pegal, tidur kayak dicekik. Saya juga capek, Bu, dengar cerita-cerita aneh. Tapi saya ini ibu biasa, masak sendiri, beli bahan di pasar. Dan kalau ada yang keracunan, saya yang pertama panik. Tapi ini bukan soal makanan. Satu persatu yang sering beli di tempatmu mulai ngeluh. Ada yang gak bisa tidur, ada yang mimpiin orang hitam duduk di pojokan. Sekarang Pak Wanto, apa itu cuma kebetulan, Sar? Bu, kebetulan itu bisa kelihatan kayak pola kalau dipaksa cocok. Saya juga takut, saya juga manusia. Tapi jangan bawa-bawa anak saya. Jangan tarik-tarik Naya ke urusan beginian.
Kamu ini pinter ngomong, Sor. Tapi kadang yang paling pintar itu yang paling jago nyembunyiin. Hati-hati ya. Kadang yang ketutup itu lebih serem dari yang kelihatan. Naya baru pulang sekolah, di tangan kirinya tergenggam lembaran gambar yang tadi dikumpulkan di sekolah, tapi sengaja dibawa pulang. Itu, kamu gambar apa, Nay? Kenapa semuanya hitam? Ini gambar kamu sendiri. Harusnya anak kecil itu gambar bunga, rumah, atau sawah. Kenapa malah gambar beginian sih, Nay? Tadi Naya pengen gambar sawah, tapi tangan Naya gerak sendiri. Terus tiba-tiba gambar ini jadi sendiri. Naya juga heran, Bu. Tapi dia bilang gambar aja bisa buat lihat semuanya. Apa kamu bilang, Nay? Gambar aja bisa buat lihat semuanya? Kamu jangan bohong ya. Jangan ngomong kayak orang kerasukan. Gak ada yang gerakin tangan kamu kecuali kamu sendiri. Kamu ini anak siapa sih, Nay? Ibu udah larang kamu buat gambar aneh-aneh loh. Tapi dia yang muncul terus, Bu. Dia duduk di samping cobek. Dia bilang kalau cobek itu punya dia sekarang. Terus kalau ibu berhenti jualan, dia bakalan duduk di kamar Naya tiap malam. Naya, kamu dengar dari mana omongan kayak gini, ha? Kamu lihat dari mana sosok ini? Jangan pernah kamu ngomong hal kayak gini lagi ke orang lain ya. Sekalipun, jangan dengerin ibu. Naya nggak bilang ke siapa-siapa, Bu. Tapi tadi di sekolah, teman-teman Naya bilang kalau gambar Naya serem. Terus Naya jadi mau. Tapi Naya juga takut. Naya nggak tahu harus gimana, Bu. Dengar ya, Nay. Kita ini butuh uang, kita butuh makan, kita butuh hidup. Ibu nggak bisa berhenti jualan cuma karena mimpi kamu atau gambar serem. Hidup ini kejam, Nay. Tapi tadi malam dia bilang kalau Mbak Saro itu rakus. Dia bilang ibu nambahin kain lain di cobek. Dia bilang makin ibu kasih, makin dalam dia duduk. Udah. Jangan ngaco kamu. Ingat ya, jangan ulangin itu lagi. Kamu tahu apa soal hidup ini, ha? Kamu cuma anak kecil. Ibu yang urus semuanya. Kalau kamu nggak ngerti, mending kamu diem aja, Nay. Naya cuma pengen ibu balik kayak dulu, yang masak sambil nyanyi, yang peluk Naya tiap pagi. Sekarang rumah ini dingin dan baunya kayak bau orang mati, Bu. Ibu nggak tahu caranya mundur. Ini udah terlalu jauh, tapi ibu janji sama Naya. Apapun yang terjadi, ibu bakalan lindungin kamu, Nak, sekuat yang ibu bisa. Membawa bau anyir yang tak biasa. Saat terbangun, Saro menyadari tempat tidur di sebelahnya kosong. Naya, Nay, kamu di mana, Nak? Jangan main di dapur, sayang. Ini udah malam loh, bahaya. Jangan buka cobek itu. Ibu udah bilang berkali-kali, Naya. Kamu denger ibu nggak? Mbak Broto, kamu janji anakku nggak bakalan diganggu. Aku udah kasih semuanya, semua yang kamu minta udah aku kasih. Jangan ambil anak aku, tolong, Mbak. Aku hanya bilang kalau ikatan terjaga, tapi kamu yang rusak semuanya. Kamu tambah sendiri, kamu buka sendiri, kamu rakus dan sekarang waktunya ditagih, Mbak Saroh. Ambil aku aja, Mbak, ambil aku. Jangan anakku, aku yang minta ini semua. Aku yang salah, tapi jangan Naya. Dia nggak tahu apa-apa. Dia masih kecil, dia cuma anak kecil, Mbak. Justru itu aku itu butuh yang murni, yang belum tercemar, yang belum tahu dunia. Energinya paling kuat. Naya bukan bayaran, dia itu tujuan utamanya. Kamu cuma pintu masuk, Saroh. Cahayanya hitam menyebar. Naya muncul berdiri tepat di lorong. Matanya kosong, wajahnya pucat, tubuhnya diam. Tapi di belakangnya bayangan tinggi kemudian berdiri dengan sangat besar. Enggak, Naya kembali, Nay. Jangan ambil anak aku, Nay. Ibu, dia udah di sini. Dia bilang waktunya udah habis. Sekarang Naya bukan Naya lagi, Bu. Naya udah dipanggil dari awal. Waktu ibu kasih darah pertama. Ya maafin ibu, Nak. Maafin ibu. Ibu cuma pengen kamu hidup layak, bisa sekolah, bisa makan. Ibu nggak tahu ini jebakan.
Ibu pikir cuma pesugihan kecil, bukan tumbal. Bukan ini. Maafin ibu, nah. Maafin ibu sayang. Keesokan paginya warung pecel Mbak Saro sepi, hanya aroma sambal basi dan juga selembar kain putih terbakar di dekat cobek retak yang kini kosong.